Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hello everyone. Perkenalkan, saya Nana Nafisa dengan NIM 2402095000009. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas dan mempresentasikan hasil desain saya selama 3 pekan. Nah, jadi ini merupakan mata kuliah komputer grafis yang ditugaskan untuk membuat logo, layar, beserta menunya. Nah, sekarang kita masuk pada desain logo yang telah saya buat. Di sini saya membuat logo yang menyerupai lemang dan dodol. Nah, ini saya buat basicnya dari Draw Bezier atau Ellipse Tool. Nah, dan pin tool. Nah, dan gambar ini saya ambil di Google dan saya ambil hanya bitmapnya saja. Nah, terus kalau ini saya buat melalui Draw Bezier secara manual. Jadi ini menyerupai kayak semacam anyaman dari bambu karena di kampung saya itu identik dengan bambu. Nah, terus ini logo hitam putihnya. Ini logo yang berwarna. Nah, masuk pada pembahasan mengapa saya mengambil logo ini, karena di kampus saya itu, tepatnya di Desa Lantang, Kabupaten Takalar, itu tiap tahun diselenggarakan pesta lemang dengan dodol. Nah, ya setelah panen. Nah, dengan adanya hal ini saya membuat untuk mempromosikan untuk memberitahukan kepada orang-orang luar bahwa di kampus saya itu ada yang namanya kegiatan ini atau ada yang namanya kue tradisional ini. Nah, terus dengan saya membuat ini, saya dapat memanfaatkan untuk ya penghasilan lah. Karena ini hal tiap tahun dilakukan. Nah, ini saya menamainya sebagai warisan rasa. Rasanya melekat, warisannya hebat. Nah, target pasarnya ini ya anak-anak muda generasi Z yang ingin mencicipi makanan tradisional dengan kemasan modern. Jadi saya nanti akan membuat kemasannya seperti modern, tapi rasanya tetap tradisional. Nah, alasan memilih desain ini secara langsung menggambarkan produk usaha, yaitu lemang atau dodol. Nah, ini sebagai usaha kuliner tradisional yang menjaga cita rasa asli dan budaya lokal. Nah, dan tak selain mempromosikan dan mendapatkan keuntungan, saya menjaga dan memperkenalkan budaya saya. Adanya budaya saya. Oke, lanjut ke pelayanannya. Nah, ini sama saja seperti sebelumnya saya hanya menggunakan Draw Bezier, Pintone, Ellipse Tool. Nah, terus ini elemen-elemennya ini saya ambil di Google, ya, dan saya ambil bitmapnya. Nah, terus ini fontnya saya hanya menggunakan font, apa ya, intinya saya hanya menggunakan satu font, tidak bermacam-macam. Nah, jadi di lemangnya satu porsi tambah dodol 2 potong seperti ini. Itu harganya 30 Kak. Kenapa saya buat murah seperti ini? Karena untuk menarik perhatian minat pelanggan orang. Terus tujuannya membuat flyer ini untuk ya menarik hatinya calon pembeli dengan penawaran yang jelas dan menggiurkan menurutku. Terus
Ya, flyer ini bukan sekedar media promosi, melainkan rasa cinta terhadap kuliner tradisional yang ada di kampung saya. Dan patut ia diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak melupakan tradisinya ada. Next, ada menu. Nah, pada menu kali ini itu saya tidak mengambil ini lemangnya dan dodolnya dengan menggunakan gambar Big Mac. Terus saya menggunakan the Graubersier, Pintul, Elefstol, dan ya itu dasar-dasarnya. Nah, menunya ini memang tidak sama harganya seperti flyer sebelumnya, tapi dengan flyer itu orang-orang dapat tertarik dengan harga yang terjangkau. Dan meskipun ya agak mahal menurut saya, tapi ya inilah harga aslinya. Nah, perpaduan sempurna lemang yang gurih dan dodol yang manis. Nah, jadi ini proses pembakaran lemang dengan dodol. Atau di toko saya itu menyebutkan lemang dengan dodol. Nah, ini banyak panjang ceritanya, sejarahnya, secara singkat saja. Jadi tiap tahun itu pasti diadakan uh, pesta ini, ada pesta namanya. Karena kenapa? Ini bersifat sakral. Dapat tidak dilaksanakan ya bakalan ada dampaknya lah. Dan sesuatu yang terjadi dalam kampung ini, ke desa Lantang. Nah, pokoknya ini wajib dilakukan. Terus ini ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan lemang. Pertama itu ada rambu masa atau membawa bahan yang akan dibuat lemang. Di panitia yang menyelenggarakannya. Terus nyarang bulu, mengambil bambu, amone, munisi, atau membakar, apa sorong ritual inti pada acara lemang. Nah, saya tidak disebut persatu karena terkendala dengan waktu. Jadi ini proses pembakarannya itu cukup lama. Ada sekitar kalau jam 8 pagi dibakar, 9:10 sampai 11. Ada sekitar 8 sampai 9 jam. Jadi cukup lama. Dan kebetulan hari Kamis ini lemang di dapur saya. Jadi ayo, saya menanya teman-teman semua, ayo kita kelar jalan-jalan. Oke, next dodol. Nah, dodol ini dilakukan juga dodol dulu dan baru lemang. Ini dilakukan setelah panen. Nah, ini ada untuk tersirat memiliki makna yang penting, yang tersirat. Ada nilai solidaritas, gotong royong untuk membuat kue itu, nilai kedermawaan, nilai kesyukuran. Terus, ya, rasa cinta terhadap budaya. Nah, ini ada pun pembuatan dalam dodol itu, ya, tentunya karena kelapa sampai di pembahasan santap. Terus, beras ketan itu direndam selama 1 malam. Kalau ingin hasilnya baik, terus campurkan beras ketan dengan susu kelapa dan diaduk dulu. Setelah matang sedikit, tambahkan minyak kelapa, secukupnya, lalu itu sudah matang, masukkan gula merah, lalu aduk 6-7 jam. Jadi lama pembuatannya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dari mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.